Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah hidup hanyalah sementara, tak pernah langgeng abadi. Tapi ada waktunya kita semua akan meninggalkan dunia ini. Cepat adalah bantu kami ya Bapa untuk menyadari akhir dari kehidupan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kalau seandainya besok hari terakhir hari kiamat, apa yang kira-kira dapat kita lakukan? Pasti gelisah, pasti cemas, pasti takut. Atau gampang lah, bukan hari kiamat. Tapi kalau dikatakan kita diberi waktu 1 bulan dalam kehidupan ini, apa yang kira-kira kita lakukan? Saudara, satu hal atau 2 hal yang mungkin harus kita sadari. Hidup itu akan berakhir. Berakhir mungkin kematian kita, berakhir juga bisa berarti hari kiamat. Seluruh dunia dihancur leburkan dan nyatalah kuasa Allah. Saya kira hampir dari kita semua sulit membayangkan untuk mempersiapkan diri bahwa hidup kita terbatas. Hidup kita ada akhirnya. Hidup kita tak pernah langgeng abadi. Sulit. Sejujur-jujurnya. Bukan hanya Anda, saya pun seandainya berbicara demikian. Tetapi mungkin juga kita harus belajar mengerti bahwa umurku sudah 64. Ya, mudah-mudahan bisa lebih panjang, tetapi at least kita harus mempersiapkan seperti ini katakan Paulus mungkin, bahwa kehidupan kita itu akan berakhir. Gitu. Yang akhir itu kita dahulukan ke depan. Itu juga teori dari prinsip manajemen. Tujuan terakhir harus kemudian kita desain, kita formulasi supaya di depan kita melakukannya. Apa yang mau kita capai itu kita lakukan, kita sadari sekarang ini. Jadi itu pula yang kalau kita katakan yang dilakukan para rasul. Mereka pada waktu itu mengatakan bahwa hari akhir terakhir akan datang cepat, maka mereka mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan hidup dengan baik, dengan karakter, dengan sifat yang baik. Ya. Meskipun kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ya, itu yang saya kira prinsip yang harus kita miliki dan kita punyai. Ya. Yang terakhir, hidup terakhir, kiamat itu sudah saya hayati sekarang ini. Dan itu bisa terjadi dengan keterbatasan, kekurangan kita. Misalnya daya ingat kita berkurang. Kemampuan fisik kita berkurang. Kemampuan memori kita juga berkurang. Mata kita juga ada banyak kekurangan-kekurangan seiring waktu berjalan hilangnya atau berkurangnya waktu. Dan tenaga juga. Dan segala macam. Jadi ini kematian kecil yang setiap hari kita jalani. Yang harus kita terima sebagai sesuatu yang membuat kita lebih sadar supaya kita bisa menemukan satu hal lagi yang penting itu akan keabadian. Apa yang paling abadi? Apa yang kita tahu, apa yang kita lihat yang abadi, yang nggak bisa tidak itu menjadi esensi. Yang abadi itu apa? Yang abadi itu bukanlah materi seluruh badan kita dari udara, ya, dari tanah, ya, dari api, ya, dari terang, ya, air. Itu semua adalah bagian yang bakal hilang, bakal lenyap. Seluruh diri kita itu faktor-faktor material, faktor-faktor hal-hal bendawi itu akan hilang. Yang tidak hilang adalah roh Tuhan. Yang tidak hilang adalah anugerah Tuhan yang melekat dalam diri kemanusiaanku, dalam diri kemanusiaan kita.
tubuh kita akan hancur, semua badan kita akan hancur, tetapi roh akan tetap. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita dan akan kembali kepada kita. Dan kita isi, kita bentuk mau jadi seperti apa. Apakah pada akhirnya kalau mau saya jujur mengatakan adalah kemurnian hati. Kita memiliki kemurnian hati supaya kita bisa mengalami keabadian itu. Maka itu saudaraku terkasih, mari bacaan Injil hari ini bicara tentang itu hari terakhir. Ya. Hari kiamat yang bersifat akan datang. Kapan kita tidak pernah tahu. Maka kita harus siap-siap waspada untuk bisa menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Saudara, saya berharap dan kita berharap kita mulai kehidupan akhir kita mulai sekarang. Membentuk diri kita menjadi pribadi yang murni, kemurnian hati, keabadian yang sudah dimulai sekarang. Semoga pada akhirnya, pada waktunya ketika kita diminta Tuhan untuk menyelesaikan hidup kita, kita sudah bisa ya menerima, mensyukuri dan memberikan diri, menerima diri apa adanya. Semoga Anda dan saya siap untuk menghadapi waktu-waktu dan saat-saat yang memang Tuhan telah panggil untuk kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.